Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa yang khusyuk dan tertib. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari bab 9, yaitu kerajinan 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengenali, mengidentifikasi dan menggunakan elemen rupa, bidang dan bentuk dalam sebuah karya. Peserta didik mampu mengamati, menganalisis fungsi serta menggunakan aneka alat dan bahan di sekitar yang sesuai untuk kebutuhan karyanya. Dan peserta didik mampu mengenali, mengidentifikasi dan menerapkan prinsip desain keseimbangan dalam sebuah karya. Baik anak-anakku, pernahkah anak-anak melihat benda-benda seperti di layar ini di rumah? Ya, ini ada teko dari tembikar, ada juga celengan bebek, hiasan ayam, ada juga celengan ayam ya, dan berbagai macam perabot yang lainnya seperti pada gambar. Anak-anak, yang dilihat anak-anak tadi adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Tahukah anak-anak apakah tanah liat itu? Sekarang kita akan belajar tanah liat dalam seni rupa. Tanah liat disebut juga tanah lempung. Tanah liat adalah tanah yang bersifat liat. Tanah ini terbentuk karena pelapukan kerak bumi. Tanah liat tersusun oleh batuan granit dan batuan beku. Jenis tanah liat bermacam-macam. Setiap jenis tanah liat memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna kuning, abu-abu, merah, dan coklat. Anak-anak bisa menjumpai di daerah sekitar anak-anak. Tanah liat juga bisa dibuat gerabah. Gerabah contohnya di sini gerabah adalah pekakas yang membantu kehidupan. Gerabah dibuat dengan dibentuk dari tanah liat, bentuk yang sudah jadi lalu dibakar. Setelah itu gerabah bisa digunakan. Ini adalah contoh-contoh gerabah, yaitu yang pertama kendi. Ini biasanya dibuat untuk tempat minum pada zaman dulu biasanya. Terus yang kedua tempayan, dan yang ketiga vas bunga. Tanah liat bisa juga dibuat kerajinan. Tanah liat ini dibentuk menggunakan tangan ya. Tanah liat termasuk karya 3 dimensi karena tanah liat memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi seperti patungnya. Oke, sekarang membentuk tanah liat. Tanah liat seperti keterangan di awal bahwa tanah liat dapat dibuat kerajinan. Caranya dengan membentuk tanah liat, awalnya tanah liat berupa gumpalan besar. Supaya mudah dibentuk, kamu harus memotongnya. Tanah liat dipotong menjadi ukuran yang diinginkan. Gunakan kawat atau benang untuk memotong. Oke, bentuk yang pertama di sini membuat bentuk bulat. Saya kira gampang, anak-anak bisa membuat dengan menggunakan tangan ya. Terus yang kedua membentuk pipih. Sudah ada tata caranya di sini. Yang ketiga membuat bentuk lonjong. Dan yang keempat membuat bentuk kotak. Ya, anak-anak bisa dipraktekkan di rumah ya mengenai kerajinan 3 dimensi. Jika anak-anak kesulitan untuk mencari tanah liat, anak-anak bisa menggunakan media lain seperti plastisin. Untuk tugasnya nanti anak-anak membuat 4 bentuk yang tersebut di layar ini. Bentuk bulat, pipi, lonjong, dan bentuk kotak. Nanti hasilnya dibawa ke sekolah pada jam seni rupa minggu berikutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran seni rupa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hanya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.